halo semuanya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Aman-aman aja? Sehat-sehat aja ya? Semoga sehat-sehat dan aman-aman aja ya. Oke, kembali lagi di Godot Game Space ya. Di video semester genap ini kita sedikit berbeda. Kalau di semester lalu gitu kita hitungannya mengenalin Godot itu apa, Godot itu pakai apa, Godot itu pakai bahasa apa, Godot itu kita bisa membuat apa aja. Nah, di semester 2 ini pengenalan udah selesai. Aku anggap kalian semua udah tahu lah Godot itu kayak gimana. Jadi di semester 2 ini kita lebih fokus ke ngebuat mekanik atau sistem yang hitungannya itu ada di banyak game gitu. Menggunakan Godot. Jadi kita yang create mekanik atau sistem game menggunakan Godot. Kayak gitu. Oke, untuk video ini apa aja sih yang dibahas? Oke, yang dibahas itu kita akan ngebahas movement dan feel gitu ya. Ada 3 part ya, ada 3 part, empat part ya. Pertama ada velocity dan move and slide, kedua itu ada smooth movement, tiga itu ada coyote time dan jump buffer, yang keempat itu adalah 2D dan 3D movement ya, perbedaan antara 2D dan 3D movement gitu. Oke, sekarang aku masuk ke projectnya. BTW aku udah nge-create, aku udah ngebuat projectnya, jadi kalian nanti bisa nge-clone atau bisa ngambil projectnya. Aku taruh di GitHub, nanti linknya aku taruh di deskripsi aja ya. Oke, aku udah buat. Nah ini player dan ini playbox. Jadi hitungannya levelnya lah. Aku ngebuat levelnya sederhana gini. Untuk asetnya aku pakai aset free ya ini. Oh oke, kurang besar ya. Oke, aku besarin dulu 125. Save dan restart. Biar lebih kelihatan. Nah, enak besar. Oke. Jadi di movement ini itu apalagi movement di movement ini itu kita hitungannya itu cuma nge-manipulasi apa yang namanya velocity ya, yang namanya velocity gitu. Nah, velocity itu apa sih? Velocity itu kayak kecepatan. Nah, kecepatan dari karakter gitu. Oke. Kan kalau di node karakter body itu ada properti atau ada variabel bawaan dari karakter body itu namanya velocity. Nah, untuk kita bisa melakukan movement, melakukan pergerakan, kita hanya memanipulasi si velocity ini. Contoh, oke, di sini ada fungsi move yang fungsi buat movement, terus ya ada fungsi jump. Move itu kalau di game 2D apalagi saat scrolling, kita hanya bergerak kanan kiri. Dan which is itu sumbu X. Ya. Kalau jump itu kita bergerak ke atas dan ke bawah. Dan yang artinya itu sumbu Y. Nah, setelah kita mendapatkan sumbunya, setelah kita mendapatkan sumbu dari input, ya dari input kita menentukan sumbu, dan sumbu itu kan dikali menggunakan kecepatan, menggunakan kecepatan yang kita udah style gitu. Di sini aku pakai variabel move speed yang dikait dengan direction. Artinya direction ini itu akan memunculkan nilai 1 dan min 1. Ketika dia menekan kanan, dia akan nilai 1x, nilai sumbu x sama dengan 1. Kalau menekan kiri, dia akan memunculkan nilai x sama dengan min 1 gitu. Kemudian dikalikan dan akan dimasukkan ke dalam velocity. Nah, velocity inilah yang
membuat karakter kita itu berjalan. Tuh, velocity, 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 velocity. Untuk masalah move toward kita bahas di next section setelah ini. Oke. Jadi untuk pergerakan di jalan atau pergerakan di darat, pergerakan sumbu X atau sumbu horizontal. Nah, kalau jump itu kita memanipulasi velocity Y atau sumbu vertikal itu menggunakan nilai yang juga untuk sumbu Y gitu. Nilai ini tuh hitungannya nilai lepas, tidak ada kaitan, cuma memang ditujukan untuk memanipulasi velocity Y. Oke, aku jelasin pakai gambar aja ya, lebih enak gitu. Jadi kecepatan manipulasi velocity itu mengakibatkan karakter bergerak ya, dari karakter sini ke titik ini itu kita menggunakan velocity itu. Nah, kita menggunakan velocity. Kenapa kita nggak menggunakan perpindahan sumbu X secara biasa atau perpindahan posisi lah? Karena ya kita menggunakan efek fisiknya, efek fisik. Kalau kita memindah satu objek ke objek lain menggunakan position koordinat, itu kayak kita nggak kerasa kalau karakter itu bergerak secara alami. Nah, kalau kita pakai velocity, kita memindahkan pakai velocity, kita bisa memanipulasi kecepatannya, kita bisa memanipulasi feel-nya nanti kalau kita menggunakan velocity gitu. Itu kenapa menggunakan velocity ya. Nah, oke. Itu kalau velocity. Terus sekarang aku mau ngejelasin kan tadi ngevisualisasikan sumbu ya. Nah, sumbu ini itu di Godot, apalagi Godot 2D, itu menurutku rada aneh. Ya. Jadi sumbu kan seperti ini, sumbu kayak ya koordinat Cartesius lah. Ya, Cartesius itu ini kan, ini itu X, ini itu Y. Nah, kita menggunakan menggunakan input untuk menghasilkan direksi ya. Menghasilkan direksi itu antara 1 dan min 1. Ini untuk X. Ini untuk X, jelas kita akan bergerak. Kalau 1 ya bergerak ke kanan, kalau min 1 dia bergerak ke kiri. Nah, kalau di Godot, itu di Y-nya itu yang aneh. Di Y, kalau kita mau bergerak ke atas, kita harus min 1. Kalau bergerak ke bawah, kita harus 1. Dan di mana di kehidupan nyata, ya kalian tahu kan, kalau koordinat Cartesius, Y ke atas itu pasti positif, Y ke bawah pasti negatif. Ya, kalau di Godot itu kalau di Godot itu dibalik. Ya, itu sih. Ini itu dibalik. Jadi kita sudah mendapatkan input min 1 dikalikan kecepatan yang kita set. Kecepatan speed gitu. Speed dengan nilai 200. Nah, 2 ini itu dikali. Nah, ini direksi kan udah kita mendapatkan nilai koordinat Cartesius min 1 atau 1. Nah, dikalikan kecepatan yang kita gunakan, kecepatan yang kita atur sendiri. Ini move speed. Ya. Kita kalikan terus akan dimasukkan ke dalam velocity X. Jadi velocity ini itu hitungannya velocity itu hasil kali dari arah dan kecepatan. Menggunakan hasil kali ini, karakter akan berpindah ke posisi yang sudah ditentukan.
sama dengan kayak ini, sama dengan kan ini sumbu X, ini untuk sumbu Y, sama. Itu hasil kali dari arah dan kecepatan. Oke, itu velocity ya. Satu lagi tadi itu apa? Move and slide. Oke, move and slide itu fungsi bawaan dari Godot yang digunakan untuk ngeproses fisika, Nah, kalau kita udah membuat semua proses fisika kayak velocity, linear interpolation, dan lain-lain, itu kita udah bisa buat, tapi kita nggak bisa ngejalanin. Kita butuh yang namanya fungsi move and slide. Nah, untuk fungsi move and slide ini aku belum terlalu ngulik lebih dalam bisa apa aja tuh. Nanti kalian bisa cari-cari sendiri move and slide itu kayak gimana gitu kan. Nah, yang penting move and slide ini harus ada di physics proses update yang digunakan untuk ngeproses fisika gitu. Nah, ini harus ada, harus ada. Kalau nggak ada, dia nggak bisa jalan. Terus save dulu, terus aku jalanin coba. Nah, dia nggak bisa jalan. Tapi kalau aku hidupin lagi, kembali lagi, serat. Nah, dia bisa jalan. Yaitu, move and slide itu kunci dari prosesan fisika di Godot. Udah, velocity, move and slide udah. Sekarang ke smooth movement. Nah, smooth movement ini itu kita enggak kita enggak nge apa ya hitungannya bahasan gimana ya? Smooth movement itu kita menggunakan perhitungan fisika juga biar karakternya itu berjalan itu kayak enggak kaku gitu. Kaku, nah itu smooth movement. Oke, bayangin ya gini, analoginya gini. Ini ada kayak mobil gitu kan. Ini kayak mobil. Mobil ini kayak benda itu dia akan berjalan ke satu titik ini. Kalau kita menggunakan velocity biasa pada smooth itu dia akan berjalan dengan kecepatan yang konstan. Kayak misal speednya 200, dia akan berjalan ke sini itu tetap 200 gitu. Tidak ada perubahan speed. Jadi mulai awal dia berjalan sampai ke sini dia itu kecepatannya tetap. Nah, beda kalau kita menggunakan smooth movement ya. Kalau kita menggunakan smooth movement, objek ini nanti itu ke sini, gede ini itu tidak langsung 200, tapi bertahap kayak 70, 80, sampai 200. Jadi kayak kita hitungannya itu bukan linear kayak gini, tapi dia itu kayak sedikit eksponensial. Ini kecepatan awalnya sini, terus dia akan naik. Nah, gitu. Efeknya adalah karakter pergerakannya itu tidak kaku dan lebih ada berat gitu kalau kita menambahkan smooth. Nah, di Godot sendiri kalau kita menggunakan smooth itu kita bisa memanggil fungsi move toward atau linear interpolation atau LERP. Kalau di sini aku menggunakan move toward ya. Move toward ini dia akan mengambil nilai awal dari velocity dan kemudian di velocity ini diatur atau dihitung sampai ke nilai tertentu. Ini nilai tujuan. Nilai tujuan itu ini. Move speed kayak direction ini nilai tujuan. Ini velocity awal. Yang dimana velocity x ini pasti 0 kan awalnya. Dan dia akan
atur ke sini gitu. Nah, velocity ini itu dipengaruhi oleh delta. Nah, delta ini itu yang menjadi kalkulasinya. Nih, yang menjadi kalkulasinya gitu. Bebas gitu menggunakan apa aja, tapi di sini kita menggunakan akselerasi ya. Menggunakan delta delta ini pun juga boleh gitu. Nah, delta ini itu juga boleh. Tapi kita menggunakan akselerasi. Akselerasi ini adalah apa? Variabel variabel bawaan. Bukan variabel bawaan, ya, variabel yang bubat gitu. Tuh. Jadi antara nilai 0 ke kecepatan maksimal akan diatur pelan-pelan oleh akselerasi, nilai dari akselerasi. Jadi misal nilai akselerasinya itu 70, jadi ya 70 tambah 70 tambah 70 sampai ke 200. Kalau misal speednya 200. Ini untuk dia kecepatan naik. Kalau kecepatan turun sama, tinggal diganti ke 0 aja. Tujuan velocity-nya itu ke 0 aja gitu. Dan sama dikasih kita kasih delta friction. Friction ini itu hitungannya tujuan sih, tapi aku bedain. Kalau mau nilainya itu mau naik, itu aku pakai akselerasi. Kalau dia nilainya mau turun, aku pakai friction. Kan bebas, memodifikasi ini bebas. Gitu. Tidak ada aturan, penting ini ada nilai buat ngekalkulasi setiap detiknya atau setiap frame-nya itu bakal naik. Itu smooth movement ya. Oke, lanjut ke coyote time dan jump buffer. Oke. Coyote time dan jump buffer ini itu hitungannya enak diimplementasikan. Iya sih, lebih tepatnya coyote time dan jump buffer itu buat game side scrolling platformer ya. Side scrolling platformer gitu. Kalau top down sih nggak perlu jump buffer banget, selama top down-nya itu kita nggak melakukan jumping, kita nggak melakukan lompatan. Nah, coyote time dan jump buffer itu sangat berkaitan dengan lompatan. Oke, aku jelasin dulu itu coyote time. Coyote time itu bayangin saja gini, kan lari nih, lari ke sini, seret, tek, seret. Di sini kan nggak ada tanah ya, dan di mana kalau kita mau lompat, kita harus ada pijakan tanah. Tapi kalian nggak ada pijakan tanah nih. Kalau kalian nggak pakai coyote time, kalian akan langsung turun. Langsung seketika itu kalian langsung jatuh gitu. Nah, kalau di game kayak gitu itu nggak enak. Jujur, kayak gitu itu nggak enak. Di mana player itu behavior-nya pasti dia akan menggunakan momentum. Nah, kalau kalian tidak gunain quality time, ketika dia keluar dari ujung ini sedikit, dia langsung jatuh. Nggak ada kesempatan buat lompatan. Hanya ada quality time. Nah, di quality time, kalian akan ngambang. Kalian akan ngambang dikit selama waktu berapa detik buat ngeizinkan kalian lompat gitu. Jadi kalian udah jalan nih dari tanah, seretak ke sini. Kalian masih diberi waktu sedikit buat melakukan jumping. Itu quality time. Kalau kalian tahu itu ada film namanya apa ya, yang ada coyote di gurun, yang kalau dia lari gitu kan kayak setelah di ujung udah nggak napak tanah, dia itu kayak ngambang dikit ya itu. Referensinya dari situ, quality time. Oleh kita menggunakan quality time itu bagaimana sih? Kita menggunakan quality time itu seperti ini. Kita siapin dulu variabelnya. Itu quality time, ini yang waktu kita set, berapa lama waktu coyote, hitungannya berapa lama waktu ngambang. Terus ada timer yang digunakan untuk ngekalkulasi mundur gitu, kalkulasi turun. Nah, di physics proses itu kondisi ketika dia nggak di tanah, dia akan dilakukan kalkulasi turun. Kayak ini, quality timer, kan ini is not on floor, karakter itu udah nggak berada di tanah. Terus di ini ada quality timer. Quality timer nanti itu dikurangi secara frame, secara
frame ya, per frame itu bakal dikurangi oleh delta sampai nol atau di bawah nol. Nah, kalau dia nggak berada di udara alias di tanah, is on floor, nilai coyote timer ini akan diset ke nilai coyote time yang kita berikan gitu. Jadi waktu yang kita berikan itu akan diset ke timernya. Terus menerus kayak gitu. Nah, ketika udah nggak di tanah lagi baru dikalkulasi ulang. Ini aku udah coba coba buat di ya langsung ini. Nah, kalau kalian nggak pakai quality time, kalian kalau di sini itu nggak ada kesempatan untuk lompat, tapi karena langsung jatuh tak ini. Tapi kalau kalian pakai quality time, yang jelas, kalian ini kalian akan kayak lihat sedikit aja itu. Nah ini ujung dari tanah. Nah, kalian masih bisa lompat. Bahkan kalian itu posisinya udah keluar dari tanah sepenuhnya, loh. Itu. Kalian udah keluar dari tanah sepenuhnya, tapi kalian masih bisa lompat. Nah, efek ini digunakan itu buat ya player-player yang momentumnya mainnya itu pakai momentum banget. Wih, gitu. Jadi kayak dia kalau lompat di sini tuh nggak enak, harus emang keluar dari tanah baru bisa lompat. Tuh, full time. Terus satu lagi, kalau itu time itu ada jam buffer. Jam buffer hitungannya itu buffer atau nyimpan jam. Dia itu nyimpen input jam kita. Itu sama-sama aja, sama kayak mau apa, efek dari momentum juga di bawah ini. Dia itu udah apa ya, masih belum napak tanah, tapi dia itu udah nyimpen jam gitu. Belum napak tanah, kalau kalian nge-pencet jam, jamnya itu akan disimpan. Dan ketika objek ini udah nyentuh tanah, dia otomatis akan dilompatkan gitu. Jadi hitungannya kayak, oke, aku mau lompat nih, aku di udara, aku nyimpen kesempatan lompat kalau aku udah di tanah, aku bakal langsung dilompatkan. Nah, di Garot sendiri tuh kayak gini. Jadi siapin juga variabel jam buffer, terus uh, ini timernya juga, jam buffer timer. Nah, kan kataku tadi kan itu kita tekan jam. Nah, hitungannya aku nyimpen jam ke buffer gitu, ke timer. Jam buffer ini aku simpan ke timer. Nah, ketika aku udah nggak nekan input jam ini, dia bakal dikurangin seret. Tapi ketika nilai dari jam buffer ini masih lebih besar dari nol, maka akan ada kesempatan lompat gitu sini. Maka ada kesempatan lompat ketika jam buffer lebih dari nol, dia masih ada kesempatan lompat. Jadi tergantung lompatnya kalian mau tekan itu di posisi kayak gimana, tapi ya ini jam buffer. Oke, coba aku katakan lagi ya. Nah, ini. Right? Nah, kalau di atas, aku ada waktu dikit banget, tapi kalau kan spam, itu lompatnya kayak berasa nggak ada delay gitu. Berarti nggak berasa nggak ada delay. Coba aku atur nilai dari jam buffer ini ke 1 ya. Jadi ada jeda lebih lama gitu kan. Ini tuh, belum tes. Oh, aku lompat, aku tekan di atas, langsung dilompatin lagi. Tak, ting, loh. Itu jam buffer. Jam buffer ini itu kan jangan lama-lama. 0,1, 0,2 itu udah cukup banget buat kalian nyimpen jamnya, waktunya. Biar kalau di udara itu kalian nggak kayak ngepupu lompat-lompat terus gitu. Kan spam gini, ting, 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 kan spam aja terus space-nya. Kayak nggak ada delay. Itu jam buffer.
Oke, itu bagian ketiga. Bagian terakhir itu 2D dan 3D movement. Nah, 2D dan 3D movement ini itu sama aja. Kalau 3D-nya itu pakai ada jamnya, itu bakal sama kayak di 2D. Nah, aku di project ini aku udah nyiapin. Ini 2D, dulu ngeliat. Ini 2D, ini 3D. Nah, ini 3D. Ya, udah nyiapin. Ini kalian bisa buka-buka sendiri, kulik-kulik sendiri gitu. Kalau 2D kan saya scrolling gini. Dia ngatur vektor ya atau arah itu vektor 2 atau arah kanan dan kiri. Ya, vektor 2. Kalau 2D itu kalian 2D itu dia kalian ngatur vektor 2, sumbu Y dan sumbu X. Kalau 3D kalian itu ngatur 3, vektor 3. Jadi ngatur 3 seret, seret, seret. Ini Y, ini Z, ini X. Nah, kalian ngatur 3 ini. Kalau lompat kalian ngatur Z, kalau di pergerakan di tanah kalian ngatur X sama Z. Z biasanya dibuat untuk buat maju, X digunakan buat kanan atau kiri gitu. Nah, kalau X apa kalau ini 3D. Nah, tunjukin aja ya. Ini benar 3D ini itu kalau kalian mau jalan kebetulan ya aku pakai third person ya, pakai third person kontrol kamera. Kita udah siapin juga skripnya. Bisa lihat juga nanti movement ini langsung aja. Nah, di sini mana-mana. Nah, di raw input ini itu di input ini kalian itu nginput sumbu X sama sumbu Z. Left right itu kita ngemanipulasi sumbu X min 1 dan sumbu X1. Up down itu kita manipulasi sumbu Z min 1, Z1 sih, Z1 dan Z min 1. Ya, gini. Kalau jam dia itu juga sama, yang manipulasi sumbu Y sama kayak di. Tapi di bawahnya sumbunya itu nambah satu. Kalau di apa di ground sumbunya nambah satu. Jadi kalian tuh bisa bebas kanan kiri enak. Jadi aku demoin juga. Nah, iya kamera terpesan. Nah, jalan. Nah, ini manipulasi Z, sumbu Z, di sumbu X. Nah, jalan gitu. Nah, kalau lompat, ini lompat. Nah, lompat ini. Nah, sama seperti 2D, cuma ya kita bedanya lebih banyak ngemanipulasi sumbunya aja sih. Itu doang perbedaan 3D sama 2D. Kalau mungkin 2D itu biasanya sumbunya cuma 2, ini sumbunya 3. Nah, dan jelas sumbunya 3, ngitungnya itu juga lebih susah ya kalau pergerakan 3D. Tapi kalau kalian bisa 3D, pergerakan 3D dengan smooth dan enak, wow, bagus kalian. The advance. Udah enak lah, udah bisa bikin game-game 3D yang ya indie 3D gitu. Kalau triple A mah jangan ya, bisa. Nah, tuh. Di 3D ini juga aku udah kasih jam apa quality time dan jam buffer sama, logikanya sama. Terus aku udah kasih kayak apa movement smooth ya sama, aku udah kasih move forward, move direction ini juga sama. Ya, itu aja sih mungkin untuk video kali ini pengenalan masalah velocity, move and slide, terus ada smooth movement pakai move tower, ada uh, lagi itu quality time dan jump buffer, terus ada 2D dan 3D. Oke, aku ingatkan lagi, project ini ada di GitHub, nanti kalian bisa clone aja, kalian bisa nge-atur-atur atau nge-modifikasi
puas kalian, kalau misal, "Oh, kok codingannya masih rada kurang," modifikasi lagi, feel free, ya. Itu emang tujuanku, biar kalian itu enggak kayak didorong satu orang doang, apa di-guide satu orang, enggak. Kalian nge-guide diri kalian sendiri. Kalian ngatur diri kalian sendiri gitu. Biar, apa ya, lebih explore lah. Aku takut kalau misal aku yang nge-guide terus, kalian itu kayak output-nya bakal sama. Aku nggak mau kayak gitu. Oh, game itu beragam kan? Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ketemu lagi di video berikutnya.